Halo teman-teman semua, kenalin aku Visco. Di sini aku bareng teman-teman aku. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hamam. Halo teman-teman semuanya, aku Farel. Halo teman-teman, aku Randre. Jadi di sini kita bakal ngebahas seputar programmer dan AI. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini perkembangan AI itu sangat cepat. Bahkan di zaman ini AI itu bisa ngerjain pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh programmer, yaitu ngebuat web. Nah, dengan adanya hal tersebut, menurut kalian nih, pekerjaan programmer di zaman sekarang itu masih relevan apa enggak? Dari kamu dulu. Oh, kalau dari saya ya, menurut saya itu profesi programmer untuk kedepannya itu masih relevan. Karena untuk sekarang AI itu masih belum bisa untuk maintenance suatu codingan atau sesuatu server yang biasanya juga dipegang oleh programmer itu sendiri kan. Ini nggak mungkin itu AI bisa nge-maintenance sendiri tanpa campur tangan manusia itu. Benar-benar sih. Terus dari kamu? Ya, kurang lebih sama ya, cuman karena AI itu sendiri kalau berjalan dengan sendiri doang itu nggak mungkin banget untuk menjadi tadi yang seperti yang disebutkan tuh website yang Website. utuh yang bisa dijalankan, Bener. bisa diakses sama orang lain. Itu nggak mungkin banget karena dari servernya, maintenance server, terus juga keinginan klien, mulai dari UI UX-nya juga nggak mungkin Bener. dari luar dan dalamnya AI yang memproses itu semua. Mau tahu gitu. Kalau menurutku sih ya nggak jauh beda ya dari mereka ini. Soalnya kan untuk bisa memahami kebutuhan klien itu menurutku analisisnya manusia jauh lebih baik daripada AI ini. Dan juga apalagi kalau misalkan kita menciptakan suatu sistem gitu kan perlu adanya kerjasama dan juga pimpin suatu Bener. kerja tersebut. Dan menurutku kan nggak mungkin ya AI itu yang mimpin, kan pastinya juga manusia yang mimpin suatu kelompok itu. Oke. Jadi AI di sini tuh bisa dijadiin tablet aja ya. Ya, Untuk hal-hal seterusnya tuh tetap kita sebagai programmer atau calon programmer yang bakal megang kendalinya gitu ya. ya, betul itu. Kalau gimana ya, AI itu masih belum bisa otomisasi sendiri gitu. Nah, kita sebagai programmer muda seharusnya itu bisa beradaptasi dengan perkembangan AI di zaman sekarang. Kita jangan sampai kita itu kalah skill dengan AI, yaitu dengan cara beradaptasi menggunakan tools-tools dari AI itu sendiri. Jadi AI ini bisa dibilang jadi sebuah peluang, bisa jadi peluang yang baru ya. Oh, tentu bisa. Ya, jadi seharusnya AI ini jangan jadi ancaman buat programmer ya, terutama programmer ya. Bener. Seharusnya itu jadi sebuah bantuan, terutama karena keperkembangan teknologinya sendiri ya. Ya. Seharusnya kayak gitu nggak sih? Bener. Ya bener sih. Menurutku ya itu AI itu jangan dijadiin musuh atau saingan, tapi malah justru dijadikan suatu teman kerja atau partner kita dalam bekerja. Tentunya dalam mengajak dia menjadi seorang menjadi suatu hal yang berguna untuk kita itu akan membantu kita dalam bekerja lebih cepat, lebih efisien dan lebih efektif seperti itu sih. Oh, jadi AI itu adalah sebuah manfaat yang baru buat kita untuk Bener. mengefisiensi pekerjaan kita ini. Bener. Setuju kan? Setuju. Kalau menurut kalian ada dampak negatif ya dari AI ini nggak sih? Ada, pasti ada. Contohnya nih, kalau dulu programmer entry level itu masih bisa buat bekerja di perusahaan-perusahaan. Cuman sekarang kebanyakan pekerjaan yang dilakukan oleh programmer yang entry level atau masih pemula nih bisa dilakukan sama AI. Jadinya ini banyak pengangguran dari programmer zaman sekarang gitu. Ya sih bener banget. Itu ibaratnya kalau dulu itu dalam bekerja itu membutuhkan banyak sekali programmer. Sekarang dengan adanya AI itu mengurangi banyak sekali programmer-programmer itu, tapi tetap bisa berjalan dengan baik suatu perusahaan itu. Ibaratnya analoginya seperti zaman dulu sebelum adanya mesin jahit. Itu banyak sekali penjahit yang dipekerjakan Benar. itu hingga ratusan, hingga ribuan. Sekarang
semenjak adanya mesin jahit itu banyak sekali pekerja yang dipecat dan diganti dengan mesin jahit tersebut. Dan ini sama halnya dengan AI ini nantinya untuk nasib programmer ke depannya gimana nih? Sebenarnya perusahaan juga emang sebuah pilihan yang harus dilakukan ya untuk efisiensi perusahaan Iya, ke depannya benar-benar. dengan membatasi programmer yang entry level dan dapat digunakan AI lebih Iya. mudah. Tentu itu dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar ya tentunya. Dan untuk sebuah maintenance program yang lebih baik, yang lebih advance lagi, nah itu baru diperlukan programmer yang lebih senior lagi. Senior lagi. handle ya gitu. Nah, berarti kita sebagai calon programmer nggak bisa dong kita hanya belajar stop di entry level doang. Kita harus Nggak bisa kayak menuju gitu. ke expert ya. Bener. Selain itu kita juga bisa ngisi hal-hal yang nggak bisa dilakuin oleh AI. Contohnya kayak hubungan kayak sama manusia gitu. Terus emosi-emosi juga kan belum bisa tuh disentuh sama AI. Iya. Kayak gitu sih. Sama leadership nggak sih? Bener, Ya, bener. leadership, teamwork, Teamwork. wah, nggak bisa tadi sentuh AI. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Apakah pekerjaan programmer di era ini masih relevan apa enggak menurut kalian? Kalau menurutku ya masih relevan bagi seorang programmer yang masih ingin dengan serius mengejar mimpi programmer itu dengan mencapai level yang lebih expert gitu loh. Bener. Terus solusinya apa buat orang-orang yang zaman sekarang ini baru pengen terjun ke dunia programmer biar gak diganti sama AI? Kalau aku sih sesuai sama pendapatmu yang awal ya, jadi kita harus bisa melakukan suatu skill yang nggak bisa dilakukan oleh AI itu, Benar. seperti skill sosial, leadership, dan juga mungkin ada skill lainnya yang nggak bisa dilakukan AI gitu. Bener. Kalau menurutmu gimana? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ya programmer itu tetap dibutuhkan dibanding dengan luar negeri ya. Tapi pasti kan ada prospek jangka panjang ya dengan kebutuhan programmer yang sudah digantikan oleh AI, yang makin lama digantikan oleh AI. Bener. Tentu skill-skill selain dari programmer sendiri pun itu penting banget untuk dipelajari. Bukan untuk sekarang aja tapi untuk masa depannya bagaimana. Walaupun tetap sebagai programmer kita harus punya kemampuan untuk selalu ingin belajar, selalu ingin mengetahui teknologi yang lebih baru lagi. Karena kita tidak bisa berpatokan dengan teknologi yang sebelum-sebelumnya. Karena teknologi itu berkembangnya sangat amat cepat ya. Bisa jadi seminggu yang lalu teknologi ini penerapannya berhasil, sementara sekarang kayaknya udah nggak relevan, udah nggak efisien lagi gitu. Jadi perlu adanya pembelajaran lebih lanjut tentang hal-hal yang baru saat itu. Berarti kita harus beradaptasi dong dengan apa ya, teknologi yang masa depan itu akan datang. Contohnya ya kayak AI ini, kita nggak bisa apa ya, menutup mata terhadap AI ini. Iya. Malahan kita harus bisa memanfaatkan Bener banget. AI Bener tersebut. banget. Jadi kita atau calon-calon programmer yang zaman sekarang ini janganlah dari AI gitu kan, malah kita harusnya ngemanfaatin gitu buat ngebantu pekerjaan kita kayak gitu kan. Betul. Oke, segitu aja teman-teman pembahasan dari kita. Semoga pembahasan ini bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.